Pengaruh jika A tidak sama dengan 0. Mengapa demikian? Itu karena A lah yang akan menentukan jika parabola akan terbuka ke atas atau parabola akan terbuka ke bawah. Jika A-nya positif, maka parabola akan terbuka ke atas, sedangkan jika A-nya negatif, maka parabola akan terbuka ke bawah. Contohnya, yang pertama, fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. A-nya sama dengan 1, A sama dengan 1, B sama dengan min 4, sedangkan C-nya sama dengan 3. Teman-teman, seperti yang dijelaskan di bagian awalnya, pada penjelasan, jika A-nya lebih dari 0 atau A-nya merupakan positif, maka pada gambar grafik, parabolanya akan terbuka ke atas. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa parabola yang akan kita gambar pada grafik nantinya akan terbuka ke atas. Dalam membuat grafik, teman-teman, langkah pertama, kita harus menentukan titik potong dengan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y, di sini menggunakan 0,C. Di sini C-nya teman-teman merupakan angka 3, jadi Y titik koordinatnya merupakan 0,3. Langkah kedua, teman-teman, kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Ini diperoleh jika Y sama dengan 0. Jadi, X kuadrat dikurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan menentukan diskriminannya atau jenis akarnya. Rumus diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C sama dengan B-nya tadi merupakan min 4, jadi min 4 dalam kurung dipangkatkan dengan 2 kurang 4, A-nya tadi merupakan 1, jadi kita akan menulis 4 dikali 1, C-nya merupakan 3, kita akan menulis 4 kali 1 dikali dengan 3. Min 4 dikali min 4 sama dengan positif 16. 4 dikali dengan 1 sama dengan 4. 4 dikali dengan 3 sama dengan 12. Jadi, min 16 positif dikurang dengan 12 positif. 16 dikurang dengan 12, hasilnya adalah 4. Jadi teman-teman, diskriminan itu lebih besar daripada 0. Ini memotong sumbu X dengan 2 titik. Selanjutnya teman-teman, kita akan menentukan X1 dan X2-nya.
kuadrat dikurang 4x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Di sini kita akan mencari angka yang jika ditambah hasilnya akan menjadi min 4 dan jika dikalikan akan menghasilkan positif 3. Angkanya itu ya teman-teman, yaitu min 3 ditambah dengan min 1 menghasilkan min 4 dan min 3 ditambah dikali dengan min 1 menghasilkan angka positif 3 karena min dikali min sama dengan positif. Jadi x kurang 3 sama dengan 0, x kurang 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Mengapa di sini 3-nya jadi positif? Karena kita melakukan pemindahan ruas. Atau x kurang 1 dalam kurung sama dengan 0, x kurang 1 sama dengan 0, x sama dengan positif 1. Langkah terakhir teman-teman sebelumnya, jadi x1 ya teman-teman, yaitu 1,0 dan x2 nya teman-teman sama dengan 3,0. Langkah terakhir dalam membuat grafik teman-teman, kita akan menentukan koordinat titik balik. Dalam kurung H, K. H ini teman-teman merupakan sumbu simetris, sedangkan K merupakan nilai maksimum atau minimum. Rumus sumbu simetris, untuk mencari sumbu simetris teman-teman, sama dengan min B per 2A sama dengan B tadi teman-teman sama dengan min 4, jadi min dalam kurung min 4 per 2 A nya tadi teman-teman sama dengan 1, 2 dikali 1 sama dengan min dikali min sama dengan positif, jadi 4 per 2 dikali 1 sama dengan positif 2. 4 dibagi 2 sama dengan positif 2. Selanjutnya kita akan menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Rumusnya ya teman-teman, min diskriminan per 4 dikali A sama dengan diskriminannya tadi teman-teman itu angka 4, jadi min 4 per 4 A nya tadi teman-teman itu A, yaitu 1, jadi 4 dikali 1 sama dengan min 4 per 4 dikali 1 sama dengan positif 4 per 4 sama dengan min 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1. Lanjut pada langkah berikutnya. Jadi teman-teman, titik puncaknya atau H, K sama dengan positif 2, min 1. Sekarang kita masuk pada tahap untuk menggambar grafiknya.
gambar grafik fungsi kuadrat, teman-teman. Yang pertamanya kita akan menaruh titik koordinat sumbu Y, yaitu 0,3. Di sini kita akan memberi tanda titik. Selanjutnya, teman-teman, di sini kita akan memasukkan titik potong sumbu X. X satunya, teman-teman, 1,0. Kita akan memberi titik di tanda 1 di bagian angka 1. Selanjutnya, teman-teman, X2 nya merupakan 3,0. Di sini kita juga akan memberi tanda pada koordinat 3,0. Selanjutnya, teman-teman, koordinat terakhir yang akan kita masukkan pada grafik ini agar dapat menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu titik puncak 2,-1. 2 di koma min 1. Ini kita memberi tanda, ini X2, ini X1. Ini merupakan titik puncak 2,-1. Kita sudah melengkapi titik koordinat pada grafik ini. Selanjutnya kita akan menarik garis dan membuat gambar parabola. Maaf, ini kurang rapih, tapi sebaiknya harus digambarkan dengan rapih. Contoh yang kedua, teman-teman. Fx sama dengan min x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan 8. Di sini kita akan menentukan A, B, dan C. A-nya, teman-teman, sama dengan, karena di sini minus, otomatis A sama dengan min 1, B sama dengan positif 2, dan C sama dengan positif 8. Teman-teman, dari sini kita dapat mengetahui bahwa nantinya kurva yang akan kita buat ini akan terbuka ke bawah. Mengapa demikian? Karena seperti pada penjelasan di awal, jika A sama dengan negatif atau lebih kecil dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Nah, langkah pertama seperti pada contoh yang pertama, kita akan memberi atau mencari titik potong dengan sumbu Y. Sama dengan 0,C, atau dapat juga ditulis karena C ini tadi 8, teman-teman, jadi 0,8. Yang kedua, teman-teman, kita akan mencari titik potong dengan
sumbu X. Dengan sumbu X, jika Y sama dengan 0, jadi teman-teman, min X kuadrat tambah 2X tambah 8 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari atau menentukan diskriminan. Rumus diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C, sama dengan B nya tadi teman-teman sama dengan positif 2. Kita menulis sini 2 pangkat 2 dikurang 4, A nya tadi teman-teman min 1, kita masukkan min 1 di sini, 4 dikali dalam kurung min 1, C nya tadi 8 teman-teman, jadi 4 dikali min 1 dikali dengan 8 sama dengan 2 dikali 2 teman-teman sama dengan positif 4 dikurang 4 dikali min 1 sama dengan negatif 4. Negatif 4 dikali dengan 8 sama dengan negatif 32. Negatif diketemu negatif teman-teman sama dengan positif, jadi di sini kita menulis dengan 4 tambah 32. 4 ditambah dengan 32 sama dengan 36. Di sini teman-teman, diskriminan lebih besar dari 0 ini memotong sumbu X di 2 titik. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan mencari X1 dan X2 menggunakan pemfaktoran. Min X kuadrat ditambah 2X tambah 8 sama dengan 0. Sama dengan 0. Teman-teman, dalam pemfaktoran X kuadrat tidak boleh minus. Jadi di sini kita akan mengkalikan persamaan kuadrat ini dengan negatif 1 dikali dengan negatif 1 sama dengan min X kuadrat dikali dengan negatif 1 sama dengan X kuadrat 2X dikali dengan min 1 sama dengan min 2X. 8 dikali dengan min 1 sama dengan min 8. Jadi teman-teman, kita akan melakukan pemfaktoran di mana jika ditambahkan akan menghasilkan negatif 2, jika dikalikan akan menghasilkan negatif 8 teman-teman. Di sini angka yang tepat teman-teman yaitu min 4 dan 2. Mengapa? Karena min 4 ditambah dengan 2 hasilnya negatif 2, sedangkan jika min 4 dikali dengan 2 hasilnya min 8 atau negatif 8. Jadi teman-teman, X kurang 4 sama dengan 0, X kurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4, atau
X tambah 2 sama dengan 0. X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Ini merupakan X1 dan ini X2 nya. Jadi titik potong sumbu X1 nya merupakan 2,0 dan titik potong sumbu X2 nya teman-teman sama dengan 4, ini tadi min 2 ya teman-teman, maaf salah ditulis, 4,0. Kita masuk pada tahap terakhir teman-teman, itu menentukan atau mencari koordinat titik balik. Koordinat titik balik. Dalam kurung H, K. Ini sumbu simetrisnya sama dengan min B per 2A sama dengan B nya tadi teman-teman positif 2 ya. Jadi di sini min 2 per 2 dikali A nya tadi teman-teman negatif 1. Jadi di sini tulis dalam kurung negatif 1 sama dengan min 2 per 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Jadi negatif 2 dibagi dengan negatif 2 hasilnya positif 1. Selanjutnya nilai maksimum atau nilai minimum sama dengan min diskriminan per 4A sama dengan tadi diskriminannya teman-teman 36, jadi min 36 per 4A nya tadi min 1 teman-teman, 4 dikali dalam kurung min 1 sama dengan min 36 per min 4, karena 4 dikali min 1 teman-teman sama dengan min 4. Teman-teman, min 36 dibagi dengan min 4 sama dengan positif 9. Jadi, titik puncak nya teman-teman atau koordinat titik balik dalam kurung H, K sama dengan 1,9. Sekarang mari kita menggambar grafik teman-teman. Sekarang kita akan membuat kurvanya. Ini langkah pertama teman, kita memasukkan titik potong sumbu Y, yaitu titik koordinatnya 0,8 di sini 0 ya teman-teman, 0,8. Nah, langkah berikutnya teman-teman, kita memasukkan koordinat titik potong dengan sumbu X. Yang pertama X1 nya teman-teman min 2,0, X2 nya teman-teman positif 4,0. Nah, terakhir teman-teman, kita memasukkan titik puncaknya, yaitu positif 1 dari X dengan positif 9 dari Y. Kita memberi garis teman-teman agar
lurus intinya. Di sini titiknya teman-teman. Di sini kita beri tanda sama seperti yang sebelumnya teman-teman. Ini X1, ini X2, dan ini titik puncak koordinat 1,9. Sekarang kita akan menghubungkan keempat garis ini teman-teman. 1, 2, 3, dan 4. Bukan 4 garis ya teman-teman, keempat titik. Jadi pengaruh koefisien A, koefisien B, dan konstanta C. Yang pertama, koefisien A. Koefisien A berpengaruh untuk menentukan arah dan lebar dari suatu parabola dalam kurva grafik fungsi kuadrat. Jika A tersebut positif, maka parabola akan terbuka ke atas. Namun, jika A merupakan negatif, parabola akan terbuka ke bawah. Demikian, jika nilai dari A semakin besar, maka lebar dari parabola akan semakin sempit. Berikutnya koefisien B. Koefisien B itu untuk menentukan pergeseran horizontal. Jika koefisien B tersebut positif, maka pergeseran horizontal akan ke kiri. Sedangkan jika koefisien B negatif, maka garis horizontal akan bergeser ke kanan. Selanjutnya konstanta C. C di sini untuk menentukan pergeseran secara vertikal. Jika C positif, maka pergeseran vertikal akan ke atas, sedangkan jika C negatif, maka pergeseran vertikal akan ke bawah. Contohnya teman-teman, tuh fx sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 3. Di sini kita akan mencari A, B, dan C teman-teman. A-nya sama dengan 1 karena X-nya positif, 1. B sama dengan, di sini 2-nya positif, jadi B-nya sama dengan positif 2. Dan C karena di sini C-nya itu negatif 3, jadi C sama dengan negatif 3. Teman-teman, seperti pada penjelasan awal teman-teman, A ini itu sebagai yang mengarah, parabolanya akan terbuka ke atas atau ke bawah, dan juga A juga yang akan menentukan lebar dari parabolanya. Jika A-nya positif teman-teman, atau A lebih dari angka 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas. Nah, semakin besar nilai dari A ini teman-teman, maka parabolanya akan semakin sempit jika digambarkan nanti. Sedangkan B-nya ini teman-teman, seperti pada penjelasan di awal, B itu merupakan pergeseran horizontal. Jika B ini, di sini kita melihat bahwa B-nya positif teman-teman. Jadi saat kita menggambar grafik nanti, pergeseran horizontalnya akan ke kanan. Nah, di
Di sini jika kita melihat C, seperti pada penjelasan awal, C merupakan pergeseran vertikal. Di sini min 3, penjelasan di awal tadi dikatakan jika C ini teman-teman merupakan negatif, maka pergeseran vertikalnya akan ke bawah. Di sini kita memiliki gambaran bahwa parabolanya akan besar dan akan terbuka ke atas. Terus pada garis horizontal B ini akan bergeser ke kanan, dan pada garis vertikal C ini bergeser ke bawah. Kita mendapatkan gambaran umum nanti saat menggambar grafik, teman-teman. Berikutnya, teman-teman, di sini langkah awal dalam membuat grafik. Yang pertama, teman-teman, itu titik potong dengan sumbu Y. Sumbu Y. Seperti pada contoh soal sebelumnya, untuk menentukan sumbu Y yaitu 0, C. C-nya sini min 3, teman-teman. Jadi Y itu sama dengan titik koordinatnya dalam kurung 0, min 3. Langkah kedua, teman-teman, kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Dengan sumbu X. Sumbu X ini diperoleh jika Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Jadi, teman-teman, X kuadrat tambah 2X kurang 3 sama dengan 0. Di sini kita akan mencari atau menentukan diskriminan-nya. Rumus diskriminan, teman-teman. Diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Di sini B kuadratnya, teman-teman, 2, positif 2. Jadi 2 dipangkatkan dengan 2 dikurang 4, A tadi positif 1, teman-teman. 4 dikali 1, C-nya min 3, teman-teman. Jadi 4 dikali 1 dikali C yaitu min 3 sama dengan 2 pangkat 2, artinya 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali min 1 sama dengan positif 4. 4 dikali dengan min 3 sama dengan negatif 12. Karena ini juga negatif, hasilnya juga negatif 12. Jadi di sini negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi 4 ditambah dengan 12. 4 ditambah 12 sama dengan 16. Di sini, teman-teman, D lebih besar dari 0. Ini memotong sumbu X di 2 titik. Langkah berikutnya, teman-teman, kita mencari X1 dan X2. Kita masukkan persamaan fungsinya tadi. X kuadrat ditambah dengan 2X dikurang 3 sama dengan 0. Sama seperti sebelum-sebelumnya, teman-teman. Kita akan mencari penjumlahan dan perkalian yang jika dijumlahkan akan menghasilkan positif 2 dan jika dikalikan akan menghasilkan negatif 3, yaitu
min 1 dan 3. Min 1 ditambah dengan min 3 ditambah dengan positif 3 hasilnya sama dengan 2. Min 1 dikali dengan positif 3 hasilnya negatif 3. Jadi koordinatnya teman-teman, X1 sama dengan sini sebelumnya maaf ada kesalahan. X kurang 1 sama dengan 0. X kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan positif 1. Atau dalam kurung X ditambah dengan 3 sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3. Ini merupakan X1 dan ini X2 nya teman-teman. Jadi X1 sama dengan min 3,0. X2 nya teman-teman sama dengan 1,0. X2 nya maksudnya teman-teman. Sekarang pada langkah terakhir teman-teman, menentukan koordinat titik balik. Titik balik. Dalam kurung H, K. Rumus sumbu simetris teman-teman sama dengan min B per 2A sama dengan B nya tadi teman-teman positif 2 ya, jadi kita tulis min 2 karena di sini juga ada minus, jadi tulis tetap harus terdapat minusnya teman-teman, per 2 A nya tadi teman-teman positif 1, kita masukkan positif 1 positif 1, jadi sama dengan min 2 per 2 dikali 1 sama dengan positif 2, min 2 dibagi dengan 2 sama dengan negatif 1. Sekarang kita mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Rumusnya min diskriminan per 4A sama dengan, ini diskriminannya tadi teman-teman 16 ya, kita masukkan min 16 per 4 A yang tadi positif 1, 4 dikali 1 sama dengan min 16 per 4 dikali 1 sama dengan positif 4. Jadi min 16 dibagi dengan 4 hasilnya negatif 4. Jadi teman-teman, titik puncaknya atau koordinat titik balik H, K dalam kurung itu sama dengan min 1, min 4. Kita masuk pada langkah terakhir teman-teman, membuat grafik. Setelah menggambar grafik ini teman-teman, kita akan memasukkan titik koordinatnya. Yang pertama titik koordinat titik potong dengan sumbu Y, yaitu 0, min 3. 0, min 3. Selanjutnya teman-teman, titik potong sumbu X, koordinat dimana X1 nya koordinat negatif 3 setelah menggambar grafik teman-teman, di sini kita akan memasukkan titik-titik koordinatnya. Yang pertama kita memasukkan titik potong sumbu Y dengan koordinat 0, min 3. 0,
min 3. Di sini kita akan memberikan tanda. Selanjutnya teman-teman, titik potong dengan sumbu X, X1 dengan koordinat negatif 3,0. Di sini negatif 3, di sini 0. Kita akan memberi tanda di sini negatif 3,0. X2 titik koordinatnya teman-teman 1,0. Kita akan memberikan tanda di sini teman-teman di angka 1. Terakhir teman-teman, titik koordinat yang akan kita masukkan adalah titik puncak atau koordinat titik balik, yaitu min 1, min 4. Min 1 teman-teman, min 4. Kita menggunakan mistar agar dapat digaris dengan lurus. Kita akan memberi tanda titik di sini teman-teman. Jadi teman-teman, kita akan menghubungkan keempat titik koordinat ini 1, 2, 3, 4. Sebelum itu kita akan memberi tanda sama seperti pada grafik sebelumnya. Ini bukan X2, ini merupakan X1, ini merupakan titik puncaknya min 1, min 4. Setelah memetaan teman-teman, di sini kita akan menarik garis agar dapat membentuk parabola. Teman-teman, ini grafiknya kurang rapih, tapi ya seperti inilah gambaran grafiknya nanti. Pengaruh diskriminan D dalam persamaan fungsi kuadrat itu untuk membantu kita memberikan keterangan titik potong pada sumbu X. Contohnya, fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang dengan 5. A nya teman-teman sama dengan 1, B sama dengan positif 4, dan C sama dengan negatif 5. Dalam membuat grafik terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Dimana teman-teman? Seperti sebelumnya, untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y itu 0,C. Di sini nilai C yang kita lihat teman-teman adalah min 5. Berarti titik potong sumbu Y yaitu 0, min 5. Langkah kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Diperoleh jika Y sama dengan 0. Jadi x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya teman-teman, kita menentukan diskriminannya.
rumus diskriminan teman-teman. Diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Di sini B-nya teman-teman positif 4. Jadi kita tulis positif 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali dengan A-nya 1 teman-teman, kita isi dengan dikali 1, 4 dikali 1. C-nya teman-teman min 5, jadi kita tulis 4 dikali 1 dikali dengan min 5 sama dengan 4 dikali dengan 4, hasilnya positif 16. 4 dikali dengan 1 positif 4, positif 4 dikali dengan negatif 5, hasilnya negatif 20. Jadi teman-teman, negatif bertemu dengan negatif 20, hasilnya positif 20. Kita tulis tambah 20. 16 ditambah dengan 20, hasilnya 36. Dapat kita lihat teman-teman bahwa diskriminannya lebih besar dari 0. Itu artinya teman-teman, ini memotong sumbu X, memotong sumbu X di 2 titik berlainan. Seperti pada penjelasan teman-teman, ini akan memberikan keterangan kepada kita tentang titik potong pada sumbu X yang akan kita gambar pada grafik nanti. X kuadrat tambah 4x dikurang dengan 5 sama dengan 0. Di sini kita akan mencari angka yang jika ditambah akan menghasilkan positif 4x dan angka yang jika dikali akan menghasilkan negatif 5. Di sini teman-teman, min 1 dan 5. Min 1 ditambah dengan 5 sama dengan positif 4. Min 1 dikali dengan 5 sama dengan negatif 5. Jadi X kurang 1 dan kurang sama dengan 0. X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan positif 1, atau dalam kurung X tambah 5 sama dengan 0, X ditambah 5 sama dengan 0, X sama dengan negatif 5. Ini X2 dan ini X1. Jadi X1 sama dengan min 5,0 dan X2 sama dengan 1,0. Langkah berikutnya teman-teman, kita akan menentukan titik koordinatnya teman-teman. Koordinat titik balik ya. Dalam kurung H, K. Rumus sumbu simetrisnya teman-teman, H sama dengan min B per 2A sama dengan min B-nya tadi teman-teman merupakan positif 4, jadi kita tulis min 4 per 2
A yang tadi positif 1, ya kita tulis 2 dikali 1 sama dengan min 4 per 2 dikali dengan 1 sama dengan positif 2. Jadi teman-teman, min 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Selanjutnya teman-teman, kita akan menentukan nilai minimum atau maksimumnya teman-teman. Rumusnya teman-teman, min diskriminan per 4A sama dengan diskriminannya teman-teman, hasilnya 36. Min 36 per min 36 per 4, A yang tadi 1 teman-teman, 4 dikali 1 sama dengan min 36 per 4 dikali 1 sama dengan positif teman-teman, positif 4 per 4. Jadi teman-teman, min 36 dibagi dengan positif 4, hasilnya sama dengan positif negatif 9. Jadi teman-teman, titik puncaknya atau koordinat titik balik dalam kurung H, K sama dengan min 2, min 9. Ini merupakan koordinat titik puncaknya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita akan menggambar grafik. Teman-teman, yang pertama kita akan memasukkan titik potong dengan sumbu Y, yaitu titik koordinatnya 0, min 5. Selanjutnya teman-teman, kita akan memasukkan titik potong dengan sumbu X, di mana titik koordinat X1 nya min 5,0, dan X2 nya 1,0. Kita beri tanda, ini X2 dan ini X1. Terakhir teman-teman, kita akan memasukkan titik puncaknya atau titik koordinat titik balik, yaitu min 2, min 9. Ini merupakan titik penghubung teman-teman. Kita juga beri tanda min 2, min 9. Selanjutnya teman-teman, kita akan menghubungkan keempat titik ini. Ini merupakan grafik fungsi kuadrat parabola terbuka ke atas.